Assalamualaikum pemirsa Taman Tropis Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kepada pemirsa ya, bagaimana stek bougainville dengan cara paling mudah ya. Tidak memerlukan biaya yang banyak ya. Hanya kita membeli plastik pembungkus es saja pemirsa ya. Kemudian dengan satu pot bisa untuk menanam 10 batang bougainville ya. Bagaimana caranya pemirsa? Mari kita lihat pemirsa. Pemirsa, metode yang pertama adalah menggabungkan batang-batang bougainville atau ranting-ranting bougainville dalam satu pot. Seperti ini pemirsa. Dengan pot ukuran kurang dari 1 jengkal ya, maka saya gunakan untuk menanam 10 ranting bougainville dalam satu pot ini pemirsa. Dan alhamdulillah tingkat keberhasilannya 100% pemirsa. Ini dia tumbuh tunas-tunas yang baru pemirsa ya. Dan ini tidak saya cungkup pemirsa ya. Tidak saya cungkup untuk eksperimen ya. Tidak saya cungkup menggunakan plastik. Dan dalam waktu 10 hari tumbuhlah tunas-tunas ya, tunas-tunas ranting ini pemirsa ya. Namun dan ini pemirsa, tanahnya adalah tanah hitam biasa. Tanah hitam biasa yang ada di sekeliling rumah kita ya. Yang biasa kita gunakan untuk membakar daun-daun kering ya pemirsa ya. Ini dia. Dan ini tidak saya berikan perangsang akar sama sekali ya. Ini dia, tingkat keberhasilannya 100%. Kemudian langkah selanjutnya pemirsa, stek ini jangan kita panaskan pemirsa ya. Jangan kita panaskan di terik matahari ya. Ini dia pemirsa. Kita letakkan di teras rumah kita ya. Jangan dipanaskan di terik sinar matahari sampai dia umur nanti kira-kira 1,5 bulan ya. Biarkan saja. Kemudian ada metode yang kedua pemirsa. Mari kita saksikan pemirsa. Pemirsa, metode yang kedua adalah dengan cara mencungkupnya pemirsa ya. Ini adalah ranting-ranting bougainville yang saya setek, kemudian saya cungkup pemirsa ya. Mari kita lihat pemirsa. Ini dia pemirsa. Perbedaan metode yang pertama ini dengan yang kedua adalah hanya perbedaan cungkupnya pemirsa ya. Yang ini tidak saya cungkup. Kemudian yang kedua ini saya cungkup. Seperti apa hasilnya yang saya cungkup ini pemirsa? Ini dia masih tampak kelembabannya ya. Mari kita buka pemirsa ya. Nah ini dia pemirsa. Sama-sama tumbuh pemirsa ya. Namun pemirsa ada perbedaan yang dicungkup ini pertumbuhannya lebih cepat ya. Dan lebih rimbun ya, lebih cepat pertumbuhan tunas-tunasnya lebih cepat kalau yang dicungkup ini pemirsa ya. Ini dia, lebih panjang-panjang pemirsa ya. Dan tingkat keberhasilannya 100% pemirsa yang dicungkup ya pemirsa ya. Ini lebih panjang, lebih panjang, lebih lebat ya. Sementara yang tidak dicungkup ya biasa saja ya. Bahkan masih ada yang baru tumbuh tunas kecil sekali ini pemirsa. Sementara yang dicungkup rata-rata adalah lebih cepat pertumbuhan tunasnya ya. Dan jangan lupa pemirsa, ketika kita stek ranting bougainville, usahakan tanah selalu dalam keadaan lembab saja ya. Jangan basah ya, tapi hanya lembab saja. Karena kalau terlalu basah akan mengakibatkan
ranting bougainville menjadi busuk pemirsa ya, kulitnya menjadi busuk. Kita kondisikan hanya dalam keadaan lembab saja ya. Ini dia yang dicungkup. Dan sama ya, dalam satu pot saya stek 1 2 3 4 10 ya, 10 ranting bougainville ya, dengan pot. Nah ini dia, kurang dari 1 jengkal pemirsa ya. Ini dia metode yang kedua. Kemudian ada metode yang ketiga pemirsa. Mari kita ikuti pemirsa caranya pemirsa ya. Metode yang sangat efektif, murah dan efisien. Ini dia pemirsa, metode yang ketiga adalah dengan cara stek bougainville dengan menggunakan plastik pembungkus es pemirsa ya. Ini dia, mari kita lihat pemirsa, kita angkat satu ya. Nah ini dia pemirsa, ini adalah plastik pembungkus es ya, es batu ya. Kemudian kita masukkan ya, kita masukkan tanah hitam ke dalam plastik es. Kemudian kita masukkan ranting bougainville ini pemirsa ya. Ini dia seperti ini, sangat efektif ya. Ketika ranting sudah agak besar, sebesar ya mungkin jempol jari kaki ya pemirsa, bisa dilakukan stek seperti ini. Dan ini sangat kuat pemirsa ya, dan bisa dipindah-pindah pemirsa. Dan ketika sistem ini, ketika cara ini saya lakukan dalam jangka waktu sama-sama 10 hari, dan ini adalah hasilnya pemirsa ya. Kita ikat menggunakan tali rafia ya. Ini juga efektif pemirsa. Dan ketika nanti umur 1,5 bulan, maka keunggulan dari cara ini adalah kita dapat melihat akarnya pemirsa ya. Ketika akarnya sudah mendominasi, nampak di sini, bisa kita pindahkan ke pot pemirsa ya. Ini bisa kita pindah-pindah ya, tanpa perlu khawatir ada goncangan ya. Inilah cara yang ketiga. Dan plastik ini sangat murah ya pemirsa ya. Per onnya itu cuma 4.000 pemirsa. Per onnya 4.000 bisa puluhan plastik pemirsa ya. Ini dia cara yang efektif pemirsa ya, untuk stek bougainville pemirsa. Dan ini harus ditempatkan di tempat yang teduh pemirsa ya. Ini syarat wajib pemirsa ya. Ini seperti ini, tidak boleh terkena sinar matahari ya, sampai ia berumur 1,5 bulan. Dan usahakan selalu lembab saja ya. Ini dia. Ini yang lainnya pemirsa, sudah pada tumbuh ya rata-rata ya. Nah, ini yang dicungkup juga sudah pada tumbuh. Terima kasih pemirsa. Semoga tayangan saya bermanfaat pemirsa, untuk pemirsa pecinta bougainville ya. Apabila tayangan ini bermanfaat pemirsa, silahkan di subscribe, di like dan di komentar ya pemirsa ya. Semoga kita sukses bersama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.